Salam, di video kali ini saya akan melakukan praktek forecasting dolar rupiah kurs DM. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari karakteristik dataset forecasting. Nah, karakteristik data forecasting memiliki label berupa bilangan numerik atau continue, semua atribut bertipe data numerik, hampir sama dengan estimasi, tapi forecasting ini memiliki satu atribut tambahan, yaitu tipe data time series. Selanjutnya, penerapan forecasting, contohnya itu seperti memprediksi harga saham, memprediksi harga emas, memprediksi kurs rupiah terhadap dolar, dan memprediksi jumlah penjualan barang dan sebagainya. Selanjutnya, forecasting itu jenis data forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama itu multivariat dan yang kedua itu univariat. Nah, yang multivariat ini memiliki banyak variat atau variabel atau variasi. Contohnya open, high, contoh atributnya open, high, low, volume, dan tentu ada labelnya. Contohnya itu seperti harga saham. Nah, yang univariat itu bentuknya hanya ada data time seriesnya, misalnya tanggal dan ada labelnya yang ingin diprediksi. Contohnya itu seperti data penjualan roti yang hanya ada tanggal dan jumlah penjualan rotinya saja. Nah, data univariat tidak bisa langsung digunakan menggunakan algoritma mechanized learning dan harus ditransformasikan terlebih dahulu. Untuk algoritma forecastingnya itu sama seperti estimasi. Di video kali ini menggunakan regresi linear. Nah, metode pengukurannya pun sama juga, menggunakan RMSE, root mean squared error. Nah, kita langsung ke pembahasan studi kasusnya di video ini. Nah, studi kasusnya di video kali ini, Sophie adalah seorang analisis keuangan dari sebuah perusahaan importir bahan baku tekstil yang sangat bergantung pada kurs rupiah terhadap dolar dalam menentukan biaya operasionalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Sophie menghadapi fluktuasi kurs yang signifikan sehingga mempengaruhi harga pembelian bahan baku dan profitabilitas produk akhir. Sophie menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi kurs di masa depan akan membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih baik, menerapkan strategi pengadaan yang efisien, dan merancang kontrak dengan mitra bisnis yang lebih stabil. Oleh karena itu, Sophie menggunakan dataset publik historis kurs dolar terhadap rupiah. Nah, di tahap business understanding, perusahaan tidak dapat memprediksi secara akurat nilai tambahan, maksudnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang mengakibatkan pengambilan keputusan pembelian bahan baku menjadi kurang optimal. Sophie menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi kurs di masa depan akan membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik, menerapkan strategi pengadaan yang efisien, dan merancang kontrak dengan mitra bisnis yang stabil. Oleh karena itu, Sophie menggunakan dataset public historis untuk membangun model forecasting yang akurat. Hasil analisanya diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi manajemen perusahaan. Oke. Nah, di tahap data understanding atau pemahaman data, sumber data itu, datasetnya publiknya itu diambil dari id.investing.com. Nah, deskripsi atributnya seperti tanggal spesifik di mana data kurs dolar terhadap rupiah dicatat. Selanjutnya, pembukaan atribut, yaitu nilai tukar rupiah maksudnya terhadap dolar pada saat pembukaan pasar pada hari tersebut. Nah, selanjutnya atribut tertinggi
yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar tertinggi yang dicapai selama perdagangan, dan atribut yang terendah yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar terendah yang dicapai selama hari perdagangan. Deskripsi labelnya terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat penutupan pasar pada hari tersebut. Kita buka aplikasi Rapid Miner, kita ke tahap modeling, forecasting multivariate. Nah, operator yang kita butuhkan di tahap modeling ini set roll, linear regression. Nah, di bagian set roll ini kita ubah atribut terakhir target roll-nya ke label. Kita play. Untuk settingan linear regression itu biarkan saja ke settingan default. Kita langsung run. Nah, di sebentar. Nah, di tahap modeling ini kita menggunakan dataset training, yang dimana dataset training ini memiliki 70 dataset, dan juga di tahap modeling ini menggunakan rumus regression linear. Rumusnya ada di description. Nah, rumus linear regression ada 0,770 kali tertinggi terus ditambah 0,240 dikali terendah, hasilnya jadi 176,213. Ini adalah outputnya dari pemodelan ini menggunakan data training. Ya, hampir sama dengan estimasi di video sebelumnya. Oke, kita sudah membahas di tahap modeling. Selanjutnya kita membahas di tahap evaluasinya. Nah, di tahap evaluasi ini kita menggunakan dua dataset. Yang pastinya yang pertama itu dataset training, terus yang kedua itu dataset testing. Nah, dataset training ini memiliki 70 dataset, sedangkan di dataset testing itu memiliki 10 data. Kita rename. Training. Testing. Di tahap evaluasi ini yang kita butuhkan operatornya selain run Excel, set roll, linear regression, apply model, dan performance regression. Nah, linear regression kita sambungkan ke play mode, dari mode ke mode, terus bagian apply sesudah ke play modenya lagi, sambungkan apply model ke performance dari lab ke lab, dan performance-nya ini sambungkan yang keduanya ini dari per ke res, dari exa ke res, dan yang terakhir apply modelnya ini sambungkan mode ke res. Oke, kita langsung run. Oh ya, set roll-nya ini sama. Yang terakhir, atribut terakhirnya ini target roll-nya sama ke label seperti sebelumnya. Kita run.
di sini ada label terakhir, dan juga di sini ada prediksinya nih. Prediksinya di tanggal sekian dan seterusnya. Eh, Data testing itu menggunakan 10 data mulai dari tanggal berapa nih? Nah, mulai dari tanggal 18 data testingnya memiliki label menggunakan operator performance. Nah, hasilnya di RMSE root mean squared error itu hasilnya 17.384. Jadi perbandingan nilai kenyataan dengan nilai hasil prediksi menunjukkan selisih yang tidak terlalu banyak ya. Selisihnya tuh sekitar puluhan. Kita sudah membahas di forecasting evaluasi multivariat. Selanjutnya ke tahap deployment. Nah, di tahap deployment di sini menggunakan dua data. Data yang pertama itu training, yang kedua ini data scoring. Data scoring ini memiliki 10 data lampau yang seolah belum terjadi dengan ciri khas tidak memiliki labelnya. Oke. Kita tidak membutuhkan operator performance karena di sini tidak ada labelnya kan scoringnya ini. Oke. Biarkan saja ke tahap maksudnya ke settingan defaultnya, set role-nya sama, terakhir target role-nya ke label. Nah, tahap deployment scoring, model atau rumus regresi ditetapkan pada data yang ingin diketahui hasil prediksinya. Data scoring digunakan hanya 10 data dan tidak ada labelnya, menghasilkan nilai prediksi untuk tanggal 20, 24. Mengintegrasikan model dengan aplikasi pembelian bahan baku, menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan lebih baik. Oke, cukup sekian di video praktek kali ini, forecasting multivariat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi salam.